Daun salam dimakan jerapah. Yang menjawab salam rezekinya melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberi kita nikmat usia kesehatan, kesempatan untuk bertemu dalam acara pengibasan pembelajaran mendalam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang kami sayangi. Terima kasih kepada rekan Bapak Ibu guru yang telah memberi waktu dan kesempatan yang dapat mengikuti pengibasan pembelajaran mendalam. Baiklah, acara yang pertama, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Guru SDN 03 Pemurutan Barat yang kami hormati dan kami sayangi. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, nikmat dan taufiknya lah pada kesempatan hari ini kita masih dapat dipertemukan dan mengikuti pengibasan pembelajaran mendalam yang nanti akan disampaikan oleh dua orang rekan guru kita yang beberapa hari lalu telah mengikuti diklat tersebut. Oleh karena itu kami berharap kiranya apa yang nanti akan disampaikan oleh kedua rekan kita akan menambah ilmu bagi kita, memperluas pengetahuan kita sehingga kita semua dapat menerapkan apa yang telah diberikan kepada kita demi mendukung program pemerintah kita. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan kerabatnya, di mana tentunya kita selalu menantikan wasiat dari syafaat dari beliau. Oleh karena itulah kami dari pihak sekolah berharap bapak-bapak, ibu-ibu pada hari ini marilah kita mengikuti paparan materi yang akan diberikan oleh dua rekan kita. Hanya itu sajalah yang kami sampaikan pada program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Dengan penuh rasa syukur dan semangat, izinkan kami memaparkan pembelajaran mendalam yang akan dijelaskan oleh Ibu Rati Damayanti. Kepada Ibu, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Erwi Munawasari. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah kita ketahui minggu berapa waktu yang lalu kami telah melakukan mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam selama 5 hari. Jadi di sini kami sedikit berbagi ilmu tentang pelatihan pembelajaran mendalam ini. Nah, yang pertama itu mengapa pola pikir disebut segalanya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pembelajaran mendalam ini, kita harus mempunyai pola pikir. Nah, di sini pola pikir adalah segalanya. Jadi pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh, Bapak Ibu, ya. Nah, di sini pola pikir mindset adalah fondasi dari keterampilan dan alat. Jadi pola pikir ini cara melihat dan cara berpikir menghadapi suatu masalah. Berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Jadi saat kita melakukan
ya ya. Iya, jadi di pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu, yang tadinya kita memiliki pola pikir tetap PPT, dan sekarang kita harus memiliki pola pikir bertumbuh atau growth mindset ya, itu pola pikir bertumbuh. Nah, di dalam pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu, kalau kita tidak menerapkan pola pikir bertumbuh, kita tidak bisa melakukan pembelajaran mendalam ini. Growth mindset ini yang keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Itu adalah PPB. Apa Bapak Ibu? Pola pikir bertumbuh. Sedangkan fixed mindset itu pola pikir tetap atau PPT. Keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Nah, jadi misalkan itu contohnya anak-anak kita Bapak Ibu, misalkan ada di kelas tinggi yang tidak bisa membaca ya. Kalau kita berpikir pola pikir tetap, berarti itu tidak akan bertumbuh, bisa kita menyerah ya. Tidak boleh. Jadi kita harus mempunyai PBB, pola pikir bertumbuh. Bagaimana caranya agar anak tersebut kita berusaha biar anak tersebut bisa membaca. Ini akan dijelaskan oleh rekan kami Ibu Epi. Baik, selanjutnya itu area kunci PPT dengan PPB. Tantangan ya, menghindari agar tetap terlihat cerdas. PPB-nya diterima sebab menjadi sarana untuk belajar. Kalau hambatan, menyerang dengan cepat, bertahan dan terus mencari solusi. Usaha, mubazir sebab orang cerdas harusnya tidak perlu bekerja keras. Dilakukan sekarang mungkin sebab ini adalah satu-satu cara untuk sukses. Kalau kritik merupakan serangan pribadi yang harus ditolak ya Bu. Sebuah masukan yang berguna untuk memperbaiki diri. Sukses orang lain sebuah ancaman yang membuat kita terlihat kurang sukses. Kalau PBB-nya menjadi inspirasi agar bisa melakukan hal yang sama. Itu ada pola pikir tetap PS pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap itu menghindar, menyerang, mubazir, serangan ancam. Sama dengan menerima, bertahan, peluang, informasi, dan inspirasi. Pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Di sana ada suara PPT, adalah suara-suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam diri seseorang pada saat menghadapi tantangan dan hambatan. Kalau suara PBB adalah suara-suara yang memunculkan optimisme dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau lebih tepatnya tetap bertindak positif. Nah, sekarang dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, dan suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Suara pola pikir tetap. Kalau saya gagal, berarti saya tidak mampu. Kalau suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal, berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Nah, sekarang sudahkah kita memiliki pola pikir bertumbuh? Akan disampaikan oleh Ibu Rati lagi. Nah, setelah kita memiliki pola pikir bertumbuh Bapak Ibu, jadi kita sebagai guru ini harus memiliki kreativitas Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita memiliki pola pikir tetap, tapi harus memiliki pola pikir bertumbuh. Nah, hari ini pembelajaran mendalam. Nah, ini Bapak Ibu, pembelajaran mendalam ini merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesabaran, bermakna dan
menggembirakan Bapak Ibu. Nah, jadi kita ini Bapak Ibu bukan berganti kurikulum. Kita masih menggunakan kurikulum yang lama, kurikulum merdeka. Tetapi kita hanya berganti istilah-istilahnya saja, lebih disempurnakan lagi. Jadi kita menggunakan pendekatan mendalam ini. Nah, melalui berkesadaran, bermakna dan menggembirakan ini akan adanya olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Misal di dalam pembelajaran di kelas, olah hati, olah pikir merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif. Nah, pada mata pelajaran apa Bapak Ibu kita menggunakan olah pikir? Ya, pada mata pelajaran matematika ya, kita menggunakan olah pikir peserta didik kita itu. Jadi pada pembelajaran mendalam ini kita harus menggunakan olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Dalam serasa proses untuk mengembangkan empati, estetika dan hubungan sosial. Tujuannya kepekaan terhadap keindahan dan seni, menghargai orang lain dan mendorong siswa kita menjadi manusia peduli dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Olah hati, pendidikan untuk mengasah kepekaan batin dan moral. Di dalam kerangka kerja pembelajaran mendalam ini ada rumusnya Bapak Ibu, 8-3-3-4. Jadi 8 itu adalah di 8 dimensi profil lulusan ya. Sudah kita ketahui pada kurikulum yang lalu itu adanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya, profil pelajar Pancasila. Sekarang kita 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Nah, letak 8 dimensi profil lulusan ini Bapak Ibu, dia terletak di bawah identifikasi. Ya, jadi dimasukkan di situ. Nah, identifikasi ini itu mengetahui latar belakang peserta didik, ya. Dan ketahui dulu keadaan peserta didik kita dulu, itu. Sudah itu baru 8 dimensi ini. Nah, 8 dimensi ini Bapak Ibu tidak mesti dimasukkan di dalam perencanaan pembelajaran atau RPP. Kan itu bisa disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Misal pelajaran olahraga ya. Olahraga itu membutuhkan apa? Ada kesehatannya. Nah, ini kemandirian, kolaborasi, kreativitas, penalaran kritis, sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Itu. Yang ketiga, tadi ada 8-3-3-4. Yang ketiga itu prinsip pembelajaran mendalam. Jadi ada 3. Ini harus dimasukkan di dalam perencanaan pembelajaran kita Bapak Ibu ya, RPP. Yang pertama itu berkesadaran, yang kedua bermakna, yang ketiga menggembirakan. Berkesadaran ini Bapak Ibu, jadi bagaimana kita sebagai seorang guru membuat siswa kita itu mempunyai kesadaran diri. Misal contoh pada saat mengabsen ya, terus berdoa ya, itu membuat agar siswa kita ini mempunyai kesadaran diri. Yang kedua bermakna. Bermakna ini contohnya Bang, sebagai guru ini bagaimana cara kita membuat pembelajaran kita itu agar bermakna. Yang ketiga menggembirakan. Nah, menggembirakan ini itu tidak mesti kita hanya menari, berjoget, nyanyi ya, tapi banyak hal yang dapat menggembirakan peserta didik kita. Contoh, bisa pelajaran IPAS Bapak Ibu. Kita ajak anak kita itu ya, game atau kita
belajar, fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran terhadap proses berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Contoh pelaksanaan: memberikan pertanyaan tematik yang memacu rasa ingin tahu peserta didik, memastikan murid mengetahui apa yang akan dicapai, menunjukkan kebermanfaatan diri hasil belajar murid, melakukan pembelajaran yang interaktif, menyiapkan lingkungan pembelajaran yang nyaman. Prinsip pembelajaran dalam menggembirakan. Karakteristiknya: lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik, menginspirasi, tantangan yang bermotivasi, tercapainya keberhasilan belajar. Pelaksanaan: guru sebagai fasilitator pembelajaran memberikan dukungan dan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid. Pengalaman belajar: di situ ada memahami, mengaplikasikan, merefleksikan. Akan dijelaskan oleh Ibu Rati. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi tadi itu 8, 3, 3, 4. Nah, ini yang ketiganya pengalaman belajar. Yang pertama memahami. Nah, di sini memahami. Tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam. Nah, pengetahuan inilah yang terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai. Dengan pendekatan aktif dan konstruktif, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, sehingga membentuk fondasi pemahaman yang menjadi dasar untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam pengalaman belajar. Memahami ini Bapak Ibu, jadi di dalam pembelajaran perencanaan kita itu dimasukkan ya Bapak Ibu, tidak boleh ditinggalkan. Jadi ada memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Yang pertama, karakteristiknya menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, menstimulasi proses berpikir peserta didik, dan menanamkan nilai-nilai moral dan etika serta nilai-nilai positif lainnya. Contoh pengalaman-pengalaman peserta didik itu di permasalahan di sosial di masyarakat, menyampaikan topik permasalahannya di pembelajaran IPA, mengaplikasikannya. Nah, tadi pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan ini itu pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik melalui pendalaman pengetahuan. Jadi di sini peserta didik menghubungkan ide-ide, menganalisis, dan membangun solusi kreatif inovatif dalam memecahkan masalah konkret. Nah, ini tahap mengaplikasikan Bapak Ibu ya. Jadi mengaplikasikan ini itu karakteristiknya itu menghubungkan konsep baru dalam situasi nyata atau bidang lain, dan berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Merefleksikan. Nah, di sini setelah proses di mana peserta didik mengevaluasi dan mengenai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan, di sini kita meliputi pengolahan proses belajarnya Bapak Ibu, ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hasil belajar mereka. 8 apa Bapak Ibu? Ya, 3 tadi. 3 tadi apa Bapak Ibu? Prinsip pembelajaran mendalam. Apa baik tadi? Prinsipnya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang ketiga, pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Yang keempatnya itu kerangka pembelajaran mendalam Bapak Ibu ya. Yang pertama kerangka pedagogis, yang kedua lingkungan pembelajaran, yang ketiga kemitraan pembelajaran, dan yang terakhir itu pemanfaatan digital. Nah, praktik pedagogis ini di mana strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan itu agar dalam mencapai dimensi
berpikir. Nah, di sini di praktik pedagogis ini kita bisa menambahkan pendekatan yang berbasis pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, inquiry, dan cooperative learning. Jadi kita di situ dimasukkan penerapannya Bapak Ibu ya di perencanaan pembelajaran mendalam. Keterangan pembelajaran ini Bapak Ibu itu misalkan di pembelajaran IPAS ya. Nah, kita masukkan hubungan dengan membentuk hubungan, misalnya di situ kita berkolaborasi dengan guru PJOK misalnya IPAS ya. Apa kalau pelajaran IPAS kita berhubungan dengan guru PJOK? Terus orang tua juga bisa untuk di lingkungan mitra profesional, juga bisa dengan kepala sekolah ya, kita berkolaborasi. Pembelajaran ini itu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Jadi kita bisa memanfaatkan lingkungan di sekolah kita ini, lingkungan sekolah kita ini Bapak Ibu ya, bisa dengan ruang kelas ya atau halaman sekolah. Nah, yang keempat, pemanfaatan digital. Nah, pemanfaatan digital inilah itu kita menggunakan misalnya PowerPoint ya, terus pokoknya media digital. Sekarang ini harus guru ini diwajibkan untuk memberikan membuka kreativitas ya Bapak Ibu, jangan hanya ceramah. Jadi berikanlah hal-hal yang baru untuk peserta didik kita. Transformasi peran guru dalam ekosistem pembelajaran mendalam. Guru sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, dan guru sebagai pengembang budaya belajar. Nah, inilah yang akan dimasukkan di dalam kerangka komponen rancangan pembelajaran kita Bapak Ibu. Yang pertama itu ada identifikasi, baru kita masukkan dimensi tadi Bapak Ibu ya. Terus desain pembelajaran, pengalaman belajar, pengalaman assessment. Nah, dari identifikasi ini itu tadi kita ketahui dulu kesiapan murid kita ini karakteristiknya ya. Ini yang dulu latar belakangnya tadi. Kali Ibu Emi. Inilah paparan dari kami. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Tidak ada? Sudah paham semua ya Bu ya? Mungkin dari Bapak. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pemapar yang telah memberikan pengetahuan baru kepada kami. Yang tentunya selama ini kita belum tahu pola pikir apa yang kita gunakan dengan paparan yang telah diberikan dari PPT menjadi PPB, di mana tadi kita telah mendengar bahwasanya mungkin selama ini kita masih menggunakan pola PPT karena sesuatu yang baru itu bagi kita takut akan menjadi hal yang memalukan bagi kita untuk tampil. Tetapi dengan pola pikir PPB tadi sudah saya simpulkan, hal yang baru akan kita terima, itu baik itu benar atau salah harus kita lakukan karena itu adalah pengetahuan baru yang harus kita lakukan. Begitu Bu ya? Mudah-mudahan kita semua masalah PPB yang telah diberikan tadi kita dapat menilai diri kita sendiri, bukan orang lain. Apakah saya sudah masih memakai pola PPT? Apakah saya sudah masuk ke dalam ranah PPB? Untuk seluruh penjelasan yang telah diberikan oleh kedua Bapak Ibu kita tadi, marilah sama-sama kita aplaus dengan bertepuk tangan kepada keduanya ya. Marilah kita kasih 2 jempol untuk ibu kita. Ya, terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ibu-ibu saya minta tepuk jam dulu ya Bu ya. Boleh ya? Boleh ya. Tepuk jam. Jam. Sekali lagi ya Bu. Tepuk mantap ya Bu. Mantap. Tepuk mantap. 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 Mantap, mantap. Mantap. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami
kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.